Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Rahasia Bunga Desa. Dalam seri ke-133 ini dengan para pemain Hatul Burhan sebagai Empu Purwa, Aris sebagai Brahmacari, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, Ferry Fadli sebagai Kameswara, dan pengantar cerita Hasdi Suhastra. Ken Dedes masih duduk terpaku memandang bulan tua yang masih bersinar penuh. Dalam lamunannya, gadis tunggal anak Empu Purwa itu masih merindukan laki-laki yang sering hadir dalam mimpinya. Dan tanpa disadarinya, dari arah lain muncul Empu Purwa bersama Brahmacari mendekatinya. Ken Dedes. Ayah, saya pikir siapa? Apakah ayah dan Bapak Brahmacari tidak jadi pergi? Ayah dan Bapak Brahmacari sebenarnya tidak kemana-mana. Iya, kami berdua hanya melihat-lihat suasana di luar. Oh, Dedes pikir ayah dan Bapak Brahmacari akan pergi jauh. Bapak Brahmacari, silakan duduk. Ayo Kakang, kita berbincang-bincang di pale-pale ini saja. Ayo silakan. Iya Adi. Ken Dedes, sepertinya kau sedang melamun. Apakah kau sedang merindukan seseorang? Tidak, Bapak. Saya tidak melamun. Saya hanya senang menyendiri saja sambil memandang bulan yang bersinar penuh. Apakah ayah telah berbicara sesuatu pada Bapak Brahmacari? Kau tidak perlu malu pada Bapak Brahmacari. Ayah memang telah menceritakan semua yang kau alami. Benar, Dedes. Kenapa harus malu? Kau toh sudah dewasa. Hal-hal seperti itu sudah wajar bagi seorang gadis yang merindukan seorang pemuda. Tapi Bapak, pemuda yang saya rindukan hanya ada di dalam mimpi saja. Bagaimana saya tidak malu kalau saya hanya merindukan sebuah bayangan saja? Ken Dedes, sekalipun yang kau lamunkan itu hanya bayangan sebuah mimpi, Bapak kira itu pun wajar. Kalau kau mau menceritakannya dan berterus terang, mungkin Bapak bisa membantumu. Maksud Bapak, apakah Bapak akan memberitahukan di mana pemuda itu berada? Iya, kalau bisa Bapak akan menghadirkannya kemari. Nah, sekarang ceritakanlah apa yang kau alami. Baik, Bapak. Akhirnya Ken Dedes pun menyimpan rasa malunya dalam-dalam. Kemudian dia segera menceritakan apa yang telah dialaminya melalui mimpi. Sementara itu Brahmana Brahmacari mendengarkan penuturan anak tunggal Empu Purwa itu penuh seksama. Dan sesaat berikutnya, demikianlah mimpi yang telah saya alami itu, Bapak Brahmacari. Iya. Lalu bagaimana? Apakah kau meyakini bahwa mimpimu adalah sebuah kenyataan? Benar, Bapak. Lalu apakah kau pun tahu siapa nama pemuda yang ada dalam mimpi itu? Saya tidak tahu namanya. Baiklah. Sekarang lakukanlah apa yang Bapak perintahkan. Bapak akan membantu mencari tahu siapa pemuda itu. Mudah-mudahan Bapak bisa melihat melalui mata batin Bapak. Nah, sekarang duduklah dalam posisi yang tegak. Kau harus kembali membayangkan bagaimana mimpi yang kau alami itu. Tidak perlu memejamkan mata. Baik, Bapak Brahmacari. Sambil memperbaiki posisi duduknya, Ken Dedes segera membayangkan kembali apa yang telah dialaminya. Sementara itu Brahmacari menatap tajam mata Ken Dedes.
laki-laki tua yang mumpuni dalam ilmu batin itu mencoba menyeruak masuk ke dalam benak gadis cantik itu. Cukup, Kendedes. Bagaimana, Bapak? Apakah Bapak telah menemukan sesuatu dalam diri saya? Iya. Yang Bapak temukan dalam dirimu, bahwa mimpimu itu adalah sesuatu yang benar-benar kau alami. Lalu, apakah Bapak tahu siapa nama pemuda itu? Bapak belum tahu siapa nama pemuda itu. Tetapi Bapak sudah bisa menangkap bagaimana sosok pemuda itu dari dalam benakmu. Nah, sebaiknya sekarang kau istirahatlah. Bapak ingin bicara banyak dengan ayahmu. Apakah saya tidak boleh ikut dalam pembicaraan ini, Bapak? Kendedes, sebaiknya kau turutilah apa yang diperintahkan Bapak Brahmacari. Toh semua ini untuk kepentinganmu. Ayah harap kau mau mengerti, Nduk. Baiklah, Ayah. Bapak Brahmacari, saya istirahat dulu. Iya, silakan, Nduk. Bagaimana, Kakang? Apa yang dikatakan anakmu itu benar. Bahwa yang dialaminya bukan lagi sebuah mimpi. Bagaimana hal itu bisa terjadi, Kakang? Dia mengalami hal itu dalam keadaan tidur. Artinya, Kendedes mengalami mimpi bukan dalam keadaan nyata. Memang benar. Kendedes mengalami peristiwa itu dalam mimpi. Tapi sebenarnya roh Kendedes mengalami sebuah perjalanan. Ia menembus berbagai peristiwa yang berlanjut dari hari ke hari. Jagat Dewa Batara. Pertanda apakah sebenarnya ini, Kakang? Kau tidak perlu khawatir. Justru seharusnya kau bersyukur karena Kendedes menjadi pilihan para dewa. Apa yang dialami anakmu adalah bagian dari takdir yang tidak bisa dihindari. Berbahagialah kau, adik, karena anakmu kelak akan melahirkan raja-raja besar di tanah Jawa ini. Apakah anakmu bermimpi pada saat bulan purnama? Benar, Kakang. Awal mimpi Kendedes pada saat bulan purnama. Jelas. Ternyata mimpi Kendedes ada hubungannya dengan peristiwa yang terjadi di Kambang Ayun. Peristiwa apakah sebenarnya yang terjadi di Kambang Ayun itu, Kakang? Peristiwa yang terjadi di air terjun Kambang Ayun itu adalah sebuah peristiwa yang menggemparkan. Orang-orang saling berebut untuk memiliki air suci dari tempat itu. Banyak sekali para tokoh dunia persilatan yang terlibat. Dan kejadian di air terjun itu sendiri seolah-olah berhubungan dengan mimpi Kendedes. Sungguh tidak kusangka. Ternyata anakku mengalami sebuah peristiwa yang di luar dugaanku. Adi, saranku, sebaiknya apa yang dialami anakmu jangan kau ceritakan pada siapa-siapa. Simpan saja dalam benakmu. Iya, Kakang. Dan Kendedes pun jangan kau beritahu bahwa ia kelak akan menjadi istri seorang raja. Jika kau memberitahukannya, itu sama saja kau membuatnya bimbang. Kendedes belum siap untuk menerima kenyataan seperti itu. Dan lebih dari itu, tidak baik. Karena telah mendahului apa yang menjadi kehendak para dewa. Iya, Kakang. Aku pun tidak berani selancang itu menceritakan pada orang lain ataupun pada anakku sendiri. Lalu, apa yang akan Kakang lakukan sekarang? Aku mungkin akan menempuh perjalanan panjang untuk mengetahui di mana pemuda itu berada. Setelah meraba sosok yang berada di benak anakmu, aku semakin penasaran untuk bertemu dengannya. Kenapa Kakang harus bersusah payah melakukan perjalanan seperti itu? Kalau memang apa yang dialami Kendedes
akan menjadi kenyataan, aku rasa Kakang tidak perlu mencarinya. Seharusnya memang begitu. Tetapi penasaran sekali ingin membuktikan kenyataan ini. Toh apa yang kulakukan ini bukanlah menentang takdir Dewata Agung. Lalu bagaimana dengan Ratri Hening sendiri, Kakang? Adipurwa tidak perlu khawatir. Kelak aku akan kembali kemari untuk mengantarkan Ratri Hening. Sekarang yang harus kulakukan yaitu menempuh perjalanan panjang. Ya, baiklah. Lalu kapan Kakang akan melakukan perjalanan panjang itu? Besok setelah matahari terbit. Aku akan segera meninggalkan pondokmu. Aku rasa apa yang kau inginkan dari peristiwa yang dialami Ken Dedes, kau sudah mengerti. Iya. Aku sangat berterima kasih sekali pada Kakang yang mau bersusah payah hanya untuk masalah yang kecil seperti ini. Ini bukan masalah kecil lagi, Adi. Dan janganlah bantuanku ini kau jadikan beban dalam pikiranmu. Aku justru senang dapat membantumu mengungkapkan apa yang dialami Ken Dedes. Kakang, bagaimana kalau sekarang Kakang istirahat? Aku rasa masih banyak waktu untuk istirahat sampai menjelang matahari terbit nanti. Baiklah, kalau kau mau tidur, tidurlah. Biar aku bersemedi di ruang depan. Iya, Kakang. Setelah pembicaraan itu, Brahmana Brahmacari bersemedi di ruang depan. Sementara waktu terus bergulir dengan cepat, mega-mega hitam terhempas begitu saja. Sementara itu pula bulan tua sudah tenggelam tanpa menyisakan sinarnya. Dan perlahan-lahan fajar pagi berdiri di atas punggung bukit. Dengan alam, dia tidak bisa diam di satu tempat dalam waktu yang lama, kecuali tempatnya sendiri. Sekarang Bapak Brahmacari akan melakukan perjalanan panjang, dan itu hal yang biasa bagi seorang Brahmana. Apalagi diiringi dengan menolong sesama. Itu merupakan sebuah dharma baginya. Tapi bukankah Bapak Brahmacari sudah cukup tua? Apakah tidak sebaiknya beliau istirahat saja sambil menghabiskan masa tuanya? Ken Dedes, rupanya kau masih belum memahami jiwa seorang Brahmana. Sudahlah, nanti akan ayah ceritakan bagaimana jiwa seorang Brahmana. Sebaiknya sekarang bantu ayah meramu obat-obatan untuk kesembuhan temanmu itu. Sebentar, ayah. Apakah Bapak Brahmacari sudah menceritakan apa pendapatnya tentang mimpi saya? Belum. Ia belum bicara banyak pada ayah. Sebenarnya saya ingin mengetahui apa pendapatnya. Tapi sayang, Bapak Brahmacari keburu berangkat. Sudahlah, masih banyak waktu lain. Kelak, jika beliau kemari lagi, kau bisa bertanya padanya. Iya, baiklah ayah. Kemana lagi sekarang aku harus melangkah setelah menempuh perjalanan jauh? Perpisahanku dengan Marapalupi telah membuatku gelisah. Mungkin ibu kecewa sekali melihat sikapku. Maafkanlah aku, ibu. Aku bukannya tidak mau memaafkan kesalahan ayah, tapi aku belum bisa menerima itu semua. Hatiku terlalu sakit, apalagi setelah mengingat peristiwa yang kualami bersama Pinaka Swastiratu. Ya, semua masalah yang kualami ini seakan-akan telah membunuh semangatku. Semangat untuk menghadapi cobaan hidup. Aku seolah-olah pasrah pada nasibku. Aku sekarang tidak mempunyai tujuan lagi. Tak ada lagi tempatku untuk berpijak. Inikah jalan hidup itu, Kameswara? Kau sekarang tidak punya lagi siapa-siapa. Tak ada lagi orang yang akan menjadi teman dalam hidupmu. Dewata Agung, apakah harus begini jalan hidupku? Apakah kau akan membiarkan aku menderita seperti ini? Apalah artinya hidupku kalau begini? Lebih baik bunuhlah aku, Dewata Agung. Aku tidak ingin mengalami penderitaan yang panjang.
penderitaan yang tidak ada habis-habisnya. Hidupku sekarang seolah-olah tidak punya arti. Dewata Agung, tunjukkanlah jalan yang harus kutempuh. Kalau aku memang tidak diberikan kesempatan untuk menikmati kebahagiaan, lebih baik bunuhlah aku, cabutlah nyawaku. Aku pasrah menerima karma seperti itu. Sambil mendekap wajahnya, Kameswara merapatkan tubuhnya ke sebuah pohon besar. Dia benar-benar larut dalam kesedihan yang panjang. Tapi ketika dia mencoba untuk menatap langit, tiba-tiba saja dia tersentak kaget dengan apa yang dilihatnya. Kebakaran. Apa yang telah terjadi di sana? Aku yakin yang terbakar itu bukan sebuah perkampungan. Aku harus segera ke sana untuk melihatnya. Ya, tempat yang terbakar itu pasti tempat yang kulewati tadi. Kameswara segera melompat menembus lebatnya pepohonan. Memang benar apa yang dilihat Kameswara. Dari tempat itu jelas terlihat tebalnya asap hitam yang membumbung tinggi. Gila. Kalau api ini tidak segera dipadamkan, maka seluruh hutan ini akan terbakar habis. Aku harus mencegah api ini agar tidak menjalar. Tapi apakah aku? Kenapa aku jadi bodoh? Bukankah tak jauh dari sini ada sebuah tanggul air? Ya, lebih baik ku jebol saja tanggul air itu. Aku rasa cukup untuk memadamkan api ini. Laki-laki dari padepokan pesanggaran ini segera melompat tinggi. Untunglah di sekitar hutan ini ada sebuah sungai kecil. Kalau tidak, mungkin aku akan kesulitan untuk memadamkan api ini. Sekarang aku harus mencari tahu apa penyebab dari terbakarnya hutan ini. Air yang dijebol dari tanggul sungai itu terus mengalir dengan deras. Sementara dari dataran tinggi tak jauh dari hutan yang terbakar, nampak beberapa orang tengah berdiri menatap hutan yang masih terbakar itu. Bagus, Polorejo. Bagus sekali. Aku senang kalian bisa membakar hutan ini seluruhnya. Hutan ini memang harus hancur. Kita buat warga desa yang tidak jauh dari hutan ini kebingungan, ya. Ya, kita bikin orang-orang bodoh itu kalang kabut. Ayo, teruskanlah kau berkobar. Ayo, iya, bakar hutan serta isinya. Iya. Ternyata sangat mudah sekali kita melakukan tugas ini. Iya, benar Kakang. Iya, setelah hutan ini jadi arang, barulah kita tinggalkan tempat ini. Oh, Kakang Dadung Wirok, lihat itu. Ya, kurang ajar. Dari mana datangnya air bah itu? Gila. Api itu pasti padam disiram air. Kakang, aku rasa ada orang yang mencoba memadamkan api itu. Barat. Siapa orang yang berani berbuat lancang? Berani mencampuri urusan kita? Hei, Surasarpo. Rasanya aku tidak yakin kalau yang mengalirkan air itu adalah manusia. Bagaimana mungkin air itu mengalir begitu saja? Aneh sekali. Dari mana datangnya air itu? Kenapa Kakang harus heran? Bukankah tidak jauh dari hutan ini ada sebuah sungai kecil? Aku rasa tanggul itu telah dijebol seseorang, Kakang. Kalau memang demikian, kita harus mencari orang itu. Akan kucincang manusia keparat itu. Kalian tidak perlu. Karena orang yang menjebol tanggul sungai itu adalah aku. Siapa kau ini? Kenapa kau turut campur dengan urusan orang lain? Urusan orang lain? Apakah kalian tidak berpikir dengan membakar hutan itu akan merugikan banyak orang? Kalian tidak bisa seenaknya melakukan tindak sembarangan demi kepentingan pribadi. Aku sengaja mencampuri urusan ini karena aku merasa bertanggung jawab untuk melindunginya. Apa maksud kalian membakar hutan ini? Cukup! Tidak perlu kau banyak mulut untuk menanyakan kenapa kami membakar hutan ini.
Sebaiknya katakan, siapa kau sebenarnya, agar aku tidak penasaran untuk membunuhmu. Rupanya kalian manusia-manusia yang keras kepala. Baik, kalau kau mau tahu, akulah penunggu hutan ini. Akulah yang menjaga hutan ini dari tangan-tangan kotor seperti kalian. Oh, kalau kau mengaku sebagai penunggu hutan ini, artinya kau bukan termasuk sebangsa manusia. Apakah benar demikian? Hah? Ayo kawan-kawan, tangkap saja orang ini. Ayo. Oh, rupanya kalian tidak percaya kalau aku penunggu hutan ini. Baik, sekarang perhatikanlah baik-baik wujudku. Orang-orang bodoh ini akan kubuat ketakutan. Berapa anak buah Dadung Wirok tersentak kaget begitu melihat apa yang dilakukan musuhnya. Tiba-tiba saja dalam sekejap tubuh Kameswara berubah menjadi 3 orang. Seketika itu juga orang-orang yang mengepung Kameswara berhamburan ketakutan. Kenapa kalian semua kabur? Ayo hadapilah aku. Bukankah kalian tadi mengepungku? Benarkah kau penunggu hutan ini? Kenapa harus takut? Bukankah kau tadi yang menantangku? Ayo hadapilah aku. Aku memang penunggu hutan ini. Hah? Rupanya kau tidak bisa lari karena ketakutan, sobat. Ya, ampunilah aku. Jangan bunuh aku. Baik, aku akan mengampunimu. Asal kau jelaskan alasanmu kenapa kau ingin membakar hutan ini. Nah, bicara. Ampun. Aku jangan dibunuh. Rupanya kau ketakutan melihat 3 wujudku ini. Baik, aku akan melenyapkan kedua tubuhku yang lain. Setelah itu beri alasanmu kenapa kau membakar hutan ini. Nah, sekarang bicaralah. Aku tidak akan membunuhmu. Siapa namamu, Kisanak? Namaku Dadung Wirok. Lalu siapa 4 orang yang mengepungku tadi? Itu Suro Sarpo dan anak-anak buahku. Nah, sekarang aku butuh jawaban yang lain. Apa alasanmu membakar hutan ini? Apakah kau diperintahkan orang lain atau kemauanmu sendiri? Ampun, aku disuruh orang lain. Perintahku yang sebenarnya adalah menculik seorang gadis yang berada di pinggir hutan sebelah timur. Menculik seorang gadis? Iya. Apa hubungannya penculikanmu ini dengan hutan yang kau bakar? Aku membakar hutan ini tidak lebih hanya untuk mengalihkan perhatian. Jika perhatian orang-orang sudah beralih pada hutan yang terbakar, artinya dengan mudah aku dapat menculik wanita yang menjadi incaran kami. Parat! Ternyata perbuatan licikmu sangat bodoh sekali. Apakah kau pikir setelah berhasil menculik gadis itu, kau tidak punya dosa? Jika hutan itu terbakar sampai habis, bukan hanya hutan saja yang jadi arang. Rambatan apinya pun akan menjalar ke tempat lain. Untung saja aku melihat perbuatan bodohmu. Kalau tidak, maka kau pun akan merasakan kerugian ini. Sekarang katakan, untuk apa kau menculik gadis itu? Menurut orang yang menyuruhku, untuk rangkaian sebuah upacara. Upacara? Iya. Upacara apa? Aku tidak tahu untuk upacara apa. Aku hanya menjalankan tugas dan mengharapkan imbalan. Orang yang menyuruhku bernama Pronohito. Iya, dia tinggal di sebelah selatan, tidak jauh dari hutan ini. Ampunilah aku. Jangan kau bunuh aku. Baik, aku akan mengampunimu. Nah, sekarang pergilah. Dan jangan coba-coba berbuat macam-macam lagi. Cepat! Aku tidak ingin melihat batang hidungmu lagi. Iya. Pronohito. Siapa orang yang bernama Pronohito itu? Baiklah, sebaiknya aku pergi ke arah selatan saja. Aku mau tahu tentang orang itu. Setelah kepergian Dadung Wirok, Kameswara kemudian melesat meninggalkan tempat itu.
Sementara di tempat lain, nampak dua orang laki-laki tengah berkelahi. Salah seorang yang berpakaian Brahmana itu tak lain adalah Brahmacari. Menyerahlah anak muda. Sebaiknya kau sadar bahwa perbuatanmu menentang kehendak para dewa. Jika kau mau bertobat, aku yakin Sang Hyang Batara pasti mengampunimu. Tidak, aku tidak akan menghentikan semua apa yang kulakukan. Kau tidak berhak turut campur dengan segala apa yang kulakukan. Baiknya menyingkirlah dari tempat ini, atau kau akan rugi sendiri. Pronohito, sebenarnya bisa saja aku tidak melakukan apa-apa terhadapmu. Artinya tidak turut campur dengan urusanmu. Tetapi karena kesalahanmu menculik gadis-gadis itu, maka terpaksa aku turun tangan. Keparat! Kau benar-benar telah membuatku marah, Brahmana. Upacaraku jadi terganggu dengan kehadiranmu. Kubunuh kau, Keparat. Kau tidak perlu marah, Pronohito. Baiklah, aku akan pergi. Tetapi dengan satu syarat. Berjanjilah untuk tidak melanjutkan perbuatan tidak baik ini. Tidak. Aku bisa berjanji. Tetapi janjiku hanya untuk membunuhmu. Brahmana Brahmacari segera melompat begitu diterjang oleh Pronohito. Laki-laki setengah tua itu benar-benar geram atas kata-kata Brahmana tua itu. Namun sekalipun dia menerjang dengan garang, ternyata serangannya dapat dihindari begitu saja. Seranglah aku. Jangan bisamu hanya menghindar saja. Atau kau tidak berani melawan serangan-seranganku. Kau tidak perlu membusukkan dadamu, Kisanak. Aku bisa saja membunuhmu. Tetapi karena aku mempunyai pertimbangan-pertimbangan, rasanya tidak sampai hati kalau aku harus membunuhmu. Setan alas. Mendengar teriakan dua orang yang berkelahi. Dari mana suara itu berasal? Sebaiknya aku cari. Sepertinya teriakan itu tidak jauh dari sini. Suara itu semakin dekat dari tempat ini. Sepertinya dari balik semak-semak itu. Akan kulihat. Itu dia. Siapa dua orang yang berkelahi itu? Yang seorang seperti seorang Brahmana. Aneh. Kenapa seorang Brahmana bisa terlibat dalam sebuah perkelahian? Apakah laki-laki setengah tua yang melawan Brahmana itu adalah Pronohito? Kalau memang benar, artinya Brahmana itu sedang membela kebenaran. Bukankah Pronohito seorang penjahat, seperti yang dikatakan Dadung Biru? Aku akan tetap berada di balik semak-semak ini. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi terhadap keduanya. Sebaiknya kau hentikan seranganmu. Percuma, kau tetap tak akan mampu melawanku. Lihat saja, sejak tadi seranganmu tak satu pun berhasil mendarat di tubuhku. Hentikan sensubahanmu, Keparat. Kau memang harus mampus di tanganku. Nampaknya Brahmana itu tidak bermaksud membunuh musuhnya. Kalau ia memang berniat menjatuhkannya, mungkin sejak tadi lawannya itu dapat dikalahkan. Aku seperti mendengar suara isak tangis. Kedengarannya suara itu berasal dari dalam pondok itu. Lebih baik kulihat saja ke sana. Kelihatannya Brahmana itu tidak berniat membunuh musuhnya. Kalau memang ia berniat, aku rasa mungkin sejak tadi ia bisa mengalahkannya. Aku seperti mendengar suara isak tangis seorang wanita. Kedengarannya berasal dari pondok itu. Lebih baik kulihat saja ke sana. Benar kataku. Suara tangis itu berasal dari pondok ini. Sebaiknya ku intip dulu. Apakah ada orang lain atau tidak di pondok ini? Oh, kasihan sekali wanita itu. Dia diikat di sudut ruangan. Aku harus segera menolongnya. Dinding jendela itu jebol setelah diterjang oleh Kameswara.
Melihat kehadiran Kameswara yang secara tiba-tiba itu, gadis itu semakin ketakutan. Dengan tubuh gemetar, dia berusaha merapatkan tubuhnya ke dinding kamar. Undang Tuan, jangan bawa aku Tuan, jangan. Tenanglah Nona, kau tidak perlu takut. Aku justru akan menolongmu. Tidak, aku tidak percaya. Kau pasti akan membawaku. Jangan Tuan, jangan bawa saya. Lepaskanlah saya dari cengkraman laki-laki tua itu, Tuan. Hei, kenapa kau masih saja tidak percaya padaku? Aku akan segera melepaskanmu. Aku harap kau jangan menimbulkan suara yang mencurigakan. Kalau mereka dengar kau berteriak-teriak ketakutan, laki-laki yang melawan Brahmana itu pasti akan datang kemari. Aku harap kau tenang, jangan berteriak-teriak. Jadi benar, kau akan menyelamatkan aku. Diamlah, aku akan segera membuka ikatan tanganmu. Siapa namamu, Nona? Namaku Kensuti. Kensuti. Apakah masih ada gadis lain selain kau yang ditahan di pondok ini? Ada, tapi mereka sudah dibawa oleh seorang laki-laki tua. Dan orang tua yang membawa dua orang temanku itu buta. Lalu apakah kau tahu siapa nama orang tua itu? Kalau tidak salah, orang itu menyebut namanya Sabalangit. Mendadak Kameswara terkejut begitu mendengar nama Sabalangit. Tiba-tiba saja pikirannya kembali teringat pada peristiwa di air terjun Kambang Ayun. Sambil menarik nafas tegang, Kameswara melemparkan pandangannya keluar. Ternyata orang tua beraliran sesat itu telah melakukan teror di sini. Untuk apa dia menculik gadis-gadis yang tidak berdosa? Aku jadi penasaran ingin bertemu dengannya. Kensuti. Iya, Tuan. Sebaiknya sekarang kita segera keluar dari pondok ini. Sebelum teman-teman dari orang yang menculikmu datang. Ayo. Aku takut, Tuan. Aku tidak berani keluar dari pondok ini. Kau tidak perlu takut. Aku akan melindungimu. Kalau kau tidak mau keluar juga, itu terserah padamu. Mereka pasti akan membawamu untuk dihadapkan pada Sabalangit. Ayo. Baiklah. Setan alas. Rupanya sejak tadi kau hanya mempermainkan aku. Baik. Mungkin aku pun tidak boleh menganggapmu remeh begitu saja. Bersiap-siaplah kembali untuk menerima seranganku, badut tua. Rupanya dia mulai mengeluarkan ajian andalannya. Iya, kali ini aku harus berhati-hati. Sekalipun sejak tadi aku hanya menghindar saja tanpa memberikan perlawanan. Tetapi serangannya mulai kuanggap membahayakan. Ayo kepada tua. Aku sudah gatal ingin membunuhmu. Campur tanganmu dengan urusanku ini. Telah menghambat tugas yang harus diselesaikan. Hup, terimalah ini. Iya. Sudah kuduga sebelumnya bahwa kau mulai mengeluarkan jurus andalanmu, Pronohito. Bagus. Aku senang melihat ketegaranmu melawanku. Dengan begitu, aku akan sedikit mempunyai lawan yang seimbang. Sudahlah. Jangan banyak bicara, keparat. Kesumbarmu hanya membuat hatiku semakin geram saja. Kalau tadi kau merasakan pukulanku yang tidak seberapa, maka sekarang kau akan merasakan lebih dari itu. Bahkan mungkin akan mampus. Memang benar apa yang dikatakan Pronohito. Kali ini dia menyerang Brahmana Brahmacari dengan seluruh kemampuannya. Tapi laki-laki tua itu pun tidak tinggal diam. Dia sekarang membalas serangan-serangan itu. Perkelahian jadi semakin seru. Sementara itu Kameswara dan Kensuti yang sekarang telah berada di luar pondok. Keduanya menatap perkelahian itu dengan penuh ketegangan. Ternyata benar dugaanku. Laki-laki setengah tua yang melawan Brahmana itu adalah Pronohito. Kalau kuperhatikan gerakan-gerakan kanuragan yang dimainkannya, ada kemungkinan ia mempunyai hubungan yang kuat dengan Sabalangit. Apakah Pronohito adalah muridnya? Atau sekedar anak buah kepercayaannya? Kalau dia memang muridnya Sabalangit, artinya ia pasti mempelajari ilmu kanuragan yang bisa menyerap ilmu musuhnya. Kasihan sekali Bapak Brahmana itu. Seandainya Pronohito memang mempunyai ajian seperti Sabalangit,
Ya, mau tidak mau aku harus menolongnya. Kenapa tiba-tiba saja Pronohito melompat ke belakang? Apa yang ingin kau lakukan, Pronohito? Apakah kau ingin menghentikan perkelahian ini? Pantang bagiku menghentikan perkelahian yang belum jelas penyelesaiannya. Jangan kau pikir aku mundur, karena aku ingin menghentikan perkelahian ini. Tidak, aku justru ingin menyelesaikan perkelahian ini dengan cepat. Sebentar lagi kau akan kubunuh dengan cara yang menyedihkan. Nah, bersiap-siaplah. Apa yang ingin dilakukan Pronohito? Sepertinya ia akan mengeluarkan ajian yang aneh. Aku harus mencegahnya sebelum terlambat. Melihat gelagat yang dilakukan Pronohito, Kameswara bersiap-siap ingin menghalau serangan yang dilakukannya. Tetapi baru saja Kameswara akan melompat, tiba-tiba saja secepat kilat murid kepercayaan Ki Sabalangit menghantamkan serangannya melalui tatapan matanya, dan sinar kuning kemerahan pun melesat. Untung aku segera menghindar. Kalau tidak, mungkin sinar yang dipancarkan Pronohito akan menghantam tubuhku. Rupanya kau masih saja sempat menghindar, orang tua. Tidak kusangka. Ternyata kau mempunyai kepandaian yang cukup lumayan, Pronohito. Kupikir kau hanya pandai melompat-lompat saja. Kalau boleh aku tahu, apa nama ajian yang kau pergunakan tadi, Pronohito? Baiklah. Aku akan memberitahukan apa nama ajian itu, agar kau mati tidak penasaran. Nama ajian itu adalah ajian Telendewo. Telendewo? Luar biasa sekali. Dari namanya saja ku dengar sangat menyeramkan. Ajianmu benar-benar berbahaya sekali, Pronohito. Tetapi kau jangan membusungkan dada dulu. Aku berkata demikian bukan berarti aku takut melawanmu. Ayo, keluarkanlah lagi ajian andalanmu itu. Aku mau tahu, apakah ajianmu itu bisa menghantam kekebalan tubuhku? Keparat sombong. Tahanlah serangan yang kedua kali ini. Siapkan dadamu kalau kau merasa kebal untuk menahan serangan jarak jauhku. Parat. Licik sekali kau, Brahmana. Bukankah tadi kau mengatakan bahwa kau akan menahan serangan mataku? Tapi kenapa tiba-tiba kau lemparkan batu-batu kerikil ini ke mataku? Jahanam! Kau pikir aku akan sebodoh itu membiarkan seranganmu mendarat di tubuhku? Tidak, Pronohito. Ternyata kau seorang laki-laki bodoh yang mudah dilecehkan begitu saja. Masih bagus, kau sempat menghindar dari kerikil-kerikil itu. Kalau tidak, mungkin matamu akan buta. Kurang ajar. Mataku terasa perih sekali. Sebagian kerikil-kerikil itu mengenai mataku. Bagaimana Kisana? Apakah kau masih ingin melanjutkan perkelahian ini, ha? Aku tidak akan menghentikan perkelahian ini sebelum kau mampus di tanganku. Ayo, serang aku terus dengan kekuatan matamu. Aku mau tahu sampai sejauh mana kemampuanmu untuk menjatuhkan aku. Beberapa kali Pronohito menghantamkan serangan dengan kekuatan matanya, tapi serangan yang dilancarkannya selalu menghantam ruangan kosong. Namun begitu, rupanya Brahmacari mulai kewalahan dan keadaannya sangat mengkhawatirkan. Gila. Apakah aku mampu bertahan melawan serangan murid Ki Sabalangit ini? Dia mencecar serangannya begitu dahsyat. Tenagaku rasanya mulai terkuras. Brahmana itu nampaknya mulai terjepit. Dia dalam keadaan posisi yang membahayakan. Pronohito terus mencecar tidak henti-hentinya. Aku harus segera menolongnya sebelum Brahmana itu terluka parah. Etan alas, siapa kau? Kenapa tiba-tiba menyerangku secara licik? Kau tidak perlu kaget, Kisanak.
Aku sengaja campur tangan karena ingin memisahkan perkelahian yang mulai tidak seimbang ini. Campur tanganmu telah membuatku kecewa, anak muda. Apapun yang terjadi terhadap orang tua bodoh ini, kau tidak berhak turut campur. Ayo, menyingkirlah dari hadapanku, atau kau akan mampus di tanganku. Jangan terlalu yakin bisa membunuh orang lain yang belum kau ketahui kemampuannya. Lebih baik kau turuti saja kata-kata Brahmana itu, demi kebaikanmu. Tapi kalau kau masih tetap bersikeras untuk menjatuhkannya, silakan. Asal kau tahu, aku tidak akan tinggal diam membiarkan Brahmana itu terdesak. Jadi kau bermaksud campur tangan? Iya, aku memang harus campur tangan. Biar bagaimanapun, aku ada di pihak yang benar. Kebenaran macam apa? Kebenaran hanya terletak pada orang yang menang. Dan kemenangan itu sendiri sekarang berada di tanganku. Makanya apapun bentuknya, yang mencoba menghalangi apa yang harus kulakukan, maka orang itu harus mampus di tanganku. Luar biasa. Sungguh tidak kusangka. Ternyata watakmu tidak jauh berbeda dengan Kisah Balangit. Cukup. Jangan bawa-bawa nama guruku. Urusan kalian berdua hanya denganku. Ternyata Kisah Balangit adalah gurumu. Pantas sikapmu tidak jauh berbeda dengannya. Jahanam. Aku tidak senang dengan kehadiranmu ini. Dengan hati geram, Rono Hito langsung menyerang Kamaswara. Pemuda dari pesanggaran itu segera berkelik ke samping. Sementara itu, Brahmacari kelihatan pemuda itu. Maka orang yang mengalahkannya dan memiliki air suci itu adalah aku. Akulah Kamaswara yang pernah berhasil mengalahkan Kisah Balangit. Benarkah apa yang dikatakannya bahwa dia pemuda yang pernah diceritakan guru? Tidak, rasanya aku tidak percaya. Bagaimana mungkin pemuda seperti dia berhasil mengalahkan guruku dan berhasil meminum air suci itu? Sepertinya kau tidak mempercayai kata-kataku, Pronohito. Jelas aku tidak mempercayaimu. Bagaimana mungkin aku bisa mempercayaimu sementara sosokmu kurang meyakinkan bahwa kau mampu mengalahkan guruku? Sudahlah. Kau tidak perlu menggertakku dengan berpura-pura sebagai pemuda yang berasal dari Kambang Ayun. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku berasal dari Kambang Ayun. Aku hanya seorang pemuda yang berasal dari Padepokan Pasanggaran. Namun begitu, akulah orang yang beruntung, yang berhasil meneguk air suci dari Kambang Ayun. Cukup! Aku tidak butuh sesumbarmu yang tidak karuan. Sekalipun kau mengatakan dirimu seorang dewa, aku masih tetap tidak percaya. Sebaiknya sekarang bersiap-siaplah menerima seranganku. Kalau kau mengaku pernah mengalahkan guruku, sekarang aku mau tahu, apakah kau mampu menahan serangan ajian Teleng Dewoku? Kalau kau mampu, baru aku percaya bahwa kaulah orang yang pernah berkelahi dengan guruku. Nah, rapalah ajian Teleng Dewomu. Aku akan mencoba menyambutnya, agar kau tidak penasaran. Cemara segera mundur selangkah sambil mencabut keris dari lipatan bajunya. Itulah keris Kambang Ayun. Pamor dari keris itu nampak begitu mendebarkan. Keris itu seakan-akan memancarkan cahaya yang tajam. Sesaat lamanya Pronohito terpaku. Tetapi setelah itu dia berusaha mengalihkan pandangannya. Ayo, kenapa kau masih diam seperti itu? Apakah kau mengurungkan niatmu untuk melawanku? Jangan sombong kau pemuda bodoh. Kau pikir aku takut menghadapimu karena kau memegang sebilah keris rongsokan seperti itu? Belum kulancarkan ajian Teleng Dewoku saja, kau sudah sembunyi di balik keris itu. Apalagi ajianku sudah kurapal. Tentunya kau akan semakin belingsatan tidak karuan. Pendekar macam apa kau ini sebenarnya? Dasar manusia pengecut. Aku bukan pengecut Kisana. Keris ini cuma sekedar penangkal ajian Teleng Dewomu. Untuk melawanmu, aku rasa tanpa menggunakan keris ini pun aku mampu. Kau lihat keris ini baik-baik. Sekalipun keris ini seperti bukan benda bertuah, tetapi kekuatannya melebihi apa yang kau miliki. Inilah keris Kambang Ayun yang kudapatkan dari air terjun Kambang Ayun. Aku tidak percaya. Sudah. Hentikan kata-katamu yang hanya membual itu. Sekarang terimalah ajianku ini. Tiba saja Pronohito tersentak kaget dan berdiri bagai orang terpaku. Tatapan matanya tiba-tiba saja jadi beku. Sekujur tubuhnya seakan-akan mengejang, seperti ada kekuatan lain yang berusaha menariknya.
Rupanya keris Kambang Ayun yang dipegang oleh Kameswara telah menarik kekuatan Pranahita yang disalurkan melalui matanya. Sambil berusaha melepaskan diri dari tarikan gaib itu, Pranahita menjerit kesakitan. Keparat, lepaskan kekuatan gaibmu, anak muda. Hei, kenapa aku harus melepaskan? Apakah kau tidak mempunyai kekuatan sendiri untuk melepaskannya? Lebih baik kau lepaskan saja sendiri kekuatan itu. Tidak, aku tidak sanggup. Lepaskan, anak muda. Kalau kau tidak mau melepaskan kekuatan kerismu, mataku pasti pecah. Lepaskan. Kasihan sekali. Seharusnya kau bisa melepaskannya. Bukankah tadi kau katakan bahwa keris ini hanya sebuah benda rongsokan yang tidak mempunyai arti? Sekarang baru kau rasakan betapa benda rongsokan ini ternyata mempunyai kekuatan yang hebat. Aku mohon kau melepaskan kekuatan pusakamu, anak muda. Mataku terasa nyeri dan sakit. Baik, aku akan melepaskanmu dari tenaga gaib kerisku ini. Tapi dengan satu syarat, kau harus bertobat untuk tidak melakukan perbuatan terkutuk ini lagi. Dan yang kedua, kau harus menunjukkan di mana gurumu menyembunyikan gadis-gadis yang diculiknya. Kalau kau tidak mau menjelaskan, jangan harap aku mau melepaskanmu dari belenggu ini. Aku lepaskan mataku. Ternyata kekuatan keris pusaka ini sangat berbahaya. Wah, mata Pranah itu berdarah. Aku harus segera menyerungkan keris ini. Kalau tidak, keadaannya akan semakin bertambah parah. Dia pingsan. Lebih baik untuk sementara ku diamkan saja. Aku mau tahu bagaimana keadaan Bapak Brahmana itu. Sepertinya dia pun sedang terluka. Ana, bagaimana keadaanmu? Kau tidak apa-apa? Tidak, anak muda. Aku tidak apa-apa. Luka-luka ini tidak seberapa. Terima kasih atas pertolonganmu. Kalau saja kau tidak menolongku, mungkin keadaan Bapak akan semakin terdesak. Tolong-menolong sudah menjadi kewajiban kita pada sesama orang, Bapak. Ternyata kau mempunyai budi luhur, anak muda. Anak muda yang gagah. Siapa namamu? Namaku Kameswara, Bapak. Kameswara. Kameswara. Ku dengar tadi kau mengucap-ucap nama Kambang Ayun. Apakah benar kawan muda yang menggemparkan itu? Maksud Bapak, anak muda yang berhasil mendapatkan air suci dari air terjun Kambang Ayun, seperti yang kau katakan tadi. Iya, benar Bapak. Sungguh tidak kucangka. Ternyata dalam waktu yang singkat, aku telah berhasil bertemu dengan pemuda yang diimpikan Ken Dedes. Sungguh tidak bisa kubayangkan kalau hal ini bakal terjadi. Bapak Brahmana, kenapa Bapak diam? Apakah ada sesuatu yang Bapak pikirkan? Apakah Bapak kembali merasakan sakit di tubuh? Luka yang terdapat di dalam tubuhku kembali terasa. Mungkin aku terlalu menguras seluruh tenagaku. Dan juga pukulan sinar dari mata Pranahita yang pertama itu telah berhasil membuat luka lamaku terasa kembali. Kameswara,
Maukah kau memenuhi permintaanku sebelum ajalku tiba? Permintaan apakah Bapak Brahmana? Seandainya permintaan Bapak dapat saya penuhi, mungkin akan segera saya penuhi. Tapi jika tidak, saya harap Bapak Brahmana jangan kecewa. Iya, Bapak yakin kau bisa memenuhinya, Kameswara. Permintaan Bapak hanya mengharapkan kau datang ke desa Panawijen. Bapak melihat sebuah mimpi menjadi kenyataan. Apa maksud Bapak? Aku tidak punya waktu banyak untuk menceritakannya, anak muda. Dadaku terasa sesak dan sakit sekali. Sebaiknya sekarang pergilah ke desa Panawijen. Nanti di sana kau akan menemukan jawabannya. Bapak Brahmana. Kau tidak perlu mencemaskan aku, anak muda. Lukaku semakin mengkhawatirkan saja. Sebaiknya cepatlah kau pergi. Di sana kekasih dewa-dewa telah menunggumu. Dan satu hal lain lagi. Selamatkanlah wanita-wanita yang akan dijadikan penutup upacara itu. Kameswara, namaku Brahmacari. Kasihan sekali Brahmana ini. Aku rasa kalau saja ia tidak mempunyai luka lain di tubuhnya, ia akan kuat bertahan. Apa maksudnya menyuruhku datang ke desa Panawijen? Apakah ada sesuatu yang berhubungan denganku? Bapak Brahmana Brahmacari. Ya, semoga saja arwahmu diterima Sang Hyang Agung sebagai orang yang penuh kebaikan. Mataku tidak bisa melihat. Tidak, aku tidak mau buta. Kenapa mataku tidak bisa melihat apa-apa? Kau sudah siuman rupanya Pronohito. Keparat kau, Kameswara. Kau telah membuatku buta. Aku tidak terima. Apanya yang harus kau tolak? Semua itu sudah terjadi. Aku rasa lebih baik kau terima saja balasan itu. Karena menurutku itu adalah hukuman bagi dosa-dosamu. Keparat, kalau saja kau tidak berbuat curang, mungkin keadaanku tak akan seperti ini. Kau curang, Kameswara. Sudahlah, kau tidak perlu mengumbar amarah. Karena sekarang kau sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pronohito, sebaiknya sekarang katakanlah di mana gurumu berada. Tidak, aku tidak sudi mengatakannya. Sekalipun kau memaksa dan mengancamku untuk membunuh, aku tak akan mengatakannya. Rupanya kau termasuk murid yang setia, Pronohito. Baiklah, tapi perlu kau sadari, keadaanmu sekarang sudah terjepit. Jika aku berniat membunuhmu, hal itu sangat mudah sekali bagiku. Aku sudah katakan sejak dari tadi bahwa aku tidak takut. Ayo, bunuhlah aku. Kalau kau memang ingin membunuhnya, aku sudah siap, anak muda. Kurang ajar. Rupanya dia benar-benar teguh untuk tidak memberitahukan di mana gurunya berada. Baik, aku akan terus mengorek keterangan dari mulutnya. Pronohito, sekali lagi aku minta, tunjukkan di mana gurumu berada. Cukup. Jangan paksa aku untuk mengatakan yang seharusnya tidak aku katakan. Aku tidak main-main, Keparat. Ayo, berusahalah untuk berontak. Sekalipun kau mengeluarkan ajian andalanmu, kau tetap tidak akan mampu melawanku. Apa yang ingin kau lakukan, anak muda? Rasakan saja apa yang ingin kulakukan. Jika kau tidak mau menjelaskan di mana gurumu berada, ayo bicara.
atau tubuhmu akan cacat untuk yang kedua kalinya. Tidak. Aku tidak akan memberitahukan di mana guruku berada. Ayo, lakukanlah apa yang ingin kau lakukan. Kau tidak perlu membuatku cacat. Kau bunuh pun aku tidak takut. Ayo. Barat. Rasanya aku tidak punya cara lagi untuk mengancamnya. Aku mendengar suara angin menuju kemari. Sepertinya angin itu sangat besar sekali berhembusnya. Sepertinya angin ini bukan angin sembarangan. Kameswara tertegun sesaat lamanya begitu mendengar suara angin berhembus ke arahnya. Angin itu berhembus cukup besar dan dia merasakan bahwa angin itu bukanlah angin yang sewajarnya, tapi angin yang dihembuskan oleh sebuah ajian. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.